kebenaran, kejujuran. Kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau. Itulah instan karma kau, Tifa. Ya, instan karma. Ya. Maka Rismon tuh kita tunggu, Mon. Datang sekali lagi. Ya jangan pengecut. Ya udah pengecut, kalau enggak nanti kamu pakai anu aja, pakai daster aja nanti untuk. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Gitu. Jokowi bisa berbohong kepada pendukungnya karena cinta buta atau segala macam. Tapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Kalau ada di persidangan nanti karena kepercayaan. Aku nggak mau menjadi termul yang otaknya tumpul. Aku nggak mau menjadi termul yang hobinya ngidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen di sosial media ya lagi menyoroti Rismon yang menjadi termul beralih ke kubu Solo ya setelah bermasalah dengan ijazahnya yang pada akhirnya pun harus mencari perlindungan ke Jokowi dan mendapat SP3. Nah, Rismon ya menurut netizen sudah mulai kelihatan gila menyerang Dr. Tifa dan Roy Suryo mencari uang melalui podcast-podcast. Bahkan mengatakan seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa instan karma dan sampai meminta Bambang Tri untuk minta maaf ke Jokowi ya. Padahal Rismon ya ciut di saat Roy Suryo menantang Rismon hadir di acara Rakyat Bersuara. 2 kali diundang oleh Aiman di Rakyat Bersuara, Rismon mangkir tidak pernah hadir. Artinya ya Rismon cuma berani menantang Roy Suryo di belakang kamera, tetapi di saat diundang di Rakyat Bersuara dia pun tidak berani. Ini hampir sama juga dengan Jokowi ya. Ada isu bahwa Jokowi tidak bakal hadir di persidangan dan ajudannya Kompol Syarif Muhammad akan didorong untuk pasang badan demi Jokowi. Bahkan banyak masyarakat dan netizen menduga sidang kedua Dr. Tifa nanti pada hari Kamis, Jokowi dipastikan tidak bakal hadir. Sekarang berkeluar-keluar, Rismon takut ketemu bla bla bla. Untuk apa saya harus datang ke TV? Coba bayangkan. Saya tidak seperti Anda, Roy Suryo, mengharapkan apa itu uang-uang dari TV itu 700.000, 1,2 juta. Ya, saya bisa hidup tanpa honor-honor TV itu. Jadi nggak ada keharusan saya untuk tampil di situ karena saya sibuk kerja. Nggak seperti kau dari podcast ke TV, itu aja penghasilanmu. Ya, jadi kita akan berjumpa di persidangan pokok. Itu yang saya nantikan. Gitu loh, saya akan berhadapan dengan Anda baik sebagai saksi ataupun sebagai ahli. Itu saya siap. Tapi kalau di TV, apa gunanya coba? Nggak berpengaruh juga nanti itu kepada vonismu sebagai terdakwa atau terpidana. Ya. Jadi ya dengan mengajukan pra peradilan kedua dan seterusnya ini menunjukkan betapa pengecutnya Roy Suryo kepada Bambang Tri ya supaya bertobatlah ya, minta maaf, datang bersujud ya ke depan Pak Jokowi dan keluarganya, minta maaf Pak. Maka Rismon tuh kita tunggu, Mon. Datang sekali lagi. Ya jangan pengecut. Ya udah pengecut, kalau enggak nanti kamu pakai anu aja, pakai daster aja nanti untuk bilang. Nah, satu lagi yang penting lagi. Kalau tadi Pak Rifai mengatakan bahwa itu strategi, enggak Pak Rifai. Ini adalah konsekuensi dari KUHP yang baru kan. Jadi ketika ada praper, ya pokok perkaranya harus nunggu. Dulu katanya kami ditantang. Nih, Bang Adi nih, ayo praper. Oke, kita sekarang mau praper, Mas. Itu. Jadi itu jadi artinya apa? Kalau itu konsekuensinya apa? Jokowi harus hadir 2 kali. Itu untuk membuktikan janji Jokowi. Katanya mau hadir saat sidang. Datang ayo. Jangan main Zoom. Jangan main Zoom, Pak Rifai. Main Zoom apa? Dia nggak datang kemudian dia cuma pakai Zoom. Oke. Nggak bisa, emangnya ini COVID. Tifa ini terlibat utang piutang dengan seorang ibu single parent. Orang yang ketika butuh sesuatu mendekat kepada kita dan mengatakan sebagai sahabat, tapi jika terjadi sesuatu dan dia meninggalkan kita, terus menceritakan segala aib yang kita punya,
Bahkan ketika kita mengalami suatu musibah atau kesedihan, dia tertawa di atas duka kita. Orang seperti ini, sahabat seperti ini, lebih buruk daripada seekor anjing. Nah, ini juga dilakukan oleh seorang Rismon. Bagaimana dia dulu tidak ada yang mengenal siapa Rismon. Rakyat Indonesia tidak ada yang tahu siapa Rismon. Tapi begitu bergabung dengan tim Roy Suryo dan Dr. Tifa, bagaimana dia diangkat namanya, dia menjadi populer di Indonesia. Tapi ketika dia takut untuk melakukan perjuangan, dia pindah kepada kubu yang berseberangan hanya karena ketakutan, cengeng, pengecut, tidak berani untuk melawan ketika kebusukannya atas palsunya ijazah S3 dia dari Universitas Yamaguchi, Jepang, diserang oleh pihak lawan, dilaporkan oleh pihak lawan. Ternyata si Momon yang pengecut bencong ini ternyata tiba-tiba berbalik arah dan mendukung pihak sana. Jadi semua orang Indonesia juga tahu kok, Mon, siapa yang dulu merengek-rengek untuk mendekat kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo. Orang nggak ada yang mengenal lo, Mon. Tapi sekarang lo luar biasa, bahkan menyerang orang yang pernah membesarkan nama kamu. Padahal tidak ada kesalahan yang dilakukan kubu ini. Kamu berbalik arah, Mon, hanya karena kamu takut ketika dilaporkan kasus ijazah palsumu. Wong kamu itu orang busuk, ya, terindikasi ijazahmu palsu. Kok malah nyerang Jokowi tentang ijazah palsu? Mon, kalau mau jadi pengecut aja. Kalau mau jadi mental banci, jadi mental banci aja. Nggak perlu urusin lagi, apalagi menyerang tim kami. Dan juga kamu, Mon, jangan lupa, kamu masih punya kesalahan yang nanti akan kami laporkan setelah ini selesai. Jangan lupa, saya punya akses terhadap 3 mahasiswa dan 2 mahasiswi, yaitu dari Universitas Mataram yang pernah kamu ajar, Rismon. Mereka punya legal standing untuk melaporkan kamu karena kamu menggunakan ijazah palsu untuk mengajari mereka. Jangan lupa, tunggu masalah ini selesai dan kami akan fokus untuk memenjarakan kamu, Rismon. Camkan itu, kekuasaan tidak selamanya ada di pihak kamu. Sekarang mungkin kamu dilindungi orang yang masih punya kekuasaan, tapi tunggu waktunya dan camkan itu. Kamu tahu siapa saya, Rismon, yang kamu pernah ajak untuk melakukan investigasi. Untung saja saat itu saya kamu ajak untuk investigasi, saya menolak. Silakan konfirmasi kepada Pak Taufik, kamu pernah mengajukan dana untuk mengajak saya melakukan investigasi, yang dimana mahasiswa yang melakukan KKN. Dan kamu tahu kunci yang saya pegang, kamu tahu saksi yang saya pegang, Mon. Kalau kamu muncul di pengadilan, jangan lupa, Mon, nanti ketemu sama saya yang juga dengan saksi kunci saya akan menjadi saksi. Tunjukkan kejantanan lo, Mon. Jangan jadi pengecut dan jadi banci kamu, Mon. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Ini yang tidak boleh juga dihilangkan, teman-teman, ya. Jadi yang bersangkutan bersama dengan kami itu melakukan penelitian sampai kemudian akhirnya menghasilkan buku Jokowi's White Paper ini. Secara keilmuan ini valid, ya, ini valid secara keilmuan. Siapa yang menyatakan valid? Bukan kami, tapi peer reviewer, para review, ya, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang betul-betul pakar di bidangnya. Dari 2 orang yang kami bisa sebutkan, yaitu satu Profesor Tono Saksono dan yang kedua adalah Dr. Ridho Rahmadi, yang bahkan, ya, karena mereka menilai apa yang dilakukan oleh kami bertiga ini betul-betul valid, maka mereka pun bersedia untuk menjadi saksi ahli bagi kami bertiga. Selain hadir di gelar perkara khusus, ya, juga hadir mewakili kami di dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli yang meringankan, ya. Jadi mana mungkin sebuah karya oleh 3 orang yang berilmu, begitu ya, itu kemudian di counter oleh salah satu dari 3 orang ini, ya, kecuali apabila memang ada sebuah tekanan yang besar sekali kepada yang bersangkutan, yang tadi dugaannya itu disampaikan oleh Pak Al-Katiri atau apapun, ya. Tapi yang jelas adalah bahwa manuskrip atau hasil penelitian yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini selain valid secara keilmuan, ya, juga sudah menjadi bukti hukum, ya, di bawah sumpah 2 kali pula.
Karena yang bersangkutan RHS ini melakukan sumpah 2 kali. Pertama adalah ketika menjadi saksi, kami bersama-sama sebagai terlapor di situ, ya, yang bersangkutan itu menggunakan 11 bab yang dia tulis di buku ini sebagai BAP, dan BAP-nya itu di bawah sumpah. Kedua adalah ketika yang bersangkutan menjadi saksi ahli pada sidang citizen lawsuit di Solo, ya. Artinya bersangkutan ini sudah melakukan sumpah 2 kali. Jadi artinya secara hukum yang bersangkutan dengan alasan apapun tidak bisa lagi mencabut apa yang ditulis pada buku Jokowi's White Paper ini, ya, karena itu sudah menjadi sebuah evidence based research dan sebagai bukti hukum, ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang melakukan validasi atas hasil penelitian kami yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini bukan kami, tetapi para ahli, ya, para ahli yang namanya sudah berkategori internasional, ya, baik Profesor Tono Saksono maupun Dr. Ridho Rahmadi. Bahkan Profesor Tono Saksono sudah membuat video untuk memberikan kesaksian ahli bahwa karya kami ini karya ilmiah yang valid, ya. Kemudian saya juga ingin melakukan disclaimer sekaligus juga penyelarasan informasi, karena yang ditulis yang disampaikan oleh RHS ini pada beberapa video yang dia upload di sosial media itu menyesatkan, ya. Jadi buku ini ditulis oleh 3 orang dengan proporsi. Pada awal kami berencana untuk membuat buku Jokowi's White Paper ini 500 halaman, di mana 200 halaman itu adalah RHS, 200 halaman itu saya, Dr. Tifa, dan 100 halaman adalah Pak Mas Roy Suryo, ya. Tetapi ternyata pada perjalanannya selama 1 bulan, RHS memaksakan kami untuk memasukkan kurang lebih 11 bab, sehingga dia kemudian menggeser kuota saya maupun kuotanya Mas Roy Suryo, ya, diambil oleh dia sebanyak 400 halaman lebih. Nah, kemudian bukan secara kuantitas, tetapi kalau kita menilai sebuah karya ilmiah itu kita harus menilai secara kualitas, ya. Dari 21 bab yang ada pada buku ini, Mas Roy Suryo itu menulis 6 bab atau 30% dari keseluruhan buku. Jadi kontribusi dari Mas Roy Suryo itu sangat kontributif, ya, signifikan. Tidak ada artinya 100% tanpa ada 30%. Saya menulis 4 bab kurang lebih sekitar 20%. Walaupun secara halaman saya lebih banyak, tapi secara kontribusi Mas Roy Suryo itu memberikan kontribusi lebih banyak secara kualitas, sebanyak 30%, saya 20%, dan 50% diambil oleh RHS. Sehingga di sini pun juga terlihat bahwa sulit bagi RHS untuk mencabut apa yang sudah dia tulis sebagai sebuah penelitian pada buku Jokowi's White Paper. Apalagi dengan penuh percaya diri, dia juga yang menggunakan buku Jokowi's White Paper ini 11 bab itu sebagai BAP-nya ketika menjadi terlapor, ya. Jadi ini sudah confirm, ya, teman-teman, ya. Untuk masyarakat Indonesia yang sudah memiliki buku ini sebagai koleksi, jangan dibakar, jangan dibuang, karena buku ini adalah buku catatan sejarah, catatan ilmiah yang insya Allah nanti akan sangat berguna bagi bangsa dan negara ini. Jadi pada termul inilah betul-betul kami perjuangan tanpa bohir. Iya. Dan tetap Jangan dan besar. Apa itu? Bohir. Ada namanya capli-capli. Nggak ada bohir kami. Aduh. Ada satu yang saya mau tanya nih. Saya nggak tahu nih YouTuber ini pada berani menayangkan apa tidak. Kemarin waktu saya di Kompas TV bersama seorang jambul, seorang berjambul, yang sininya putih itu. ya, yang berjambul itulah. Ya. Saya lupa namanya, lupa dikit. Jadi dia mengatakan, itu Ibu Tifa ngomong nama Prabowo Subianto, itulah orang besar di balik kasus ijazah yang membohiri semuanya. Gimana, Bu? Jadi di otak mereka ini para temuan selalu bohir. Kita tuh nggak pernah ada cerita bohir seperti itu. Makanya saya lihat ini dari saya pribadi, ya, kita perjuangan akan bertahun-tahun. Makanya saya membuat buku, membuat ilmu, agar Anda kalau donasi itu donasi beli buku. Itulah bohir kita nih, bohir kita dari dulu tuh ini. Bukan orang ngasih duit kita, enggak ada. Soalnya gini, Bu, saya mau tanya dari Pak Janes dulu, terakhir Dr. Tifa. Yakin nggak Joko Widodo akan hadir di persidangan membawa ijazah asli? Tidak.
Kenapa? Kasih dikit dong. Alasannya saya lagi kampanye PSI. Kedua, kalau saya kasih unjuk ini akan ketahuan semua. Selama ini kan bukan ditunjukkan kepada operatif waktu apa namanya waktu Gelar perkara khusus. itu siapa bilang ditunjukkan dipertontonkan kan gini doang. Iya. Udah ditunjukkan jalan dong pegang dong. Periksa. Ini dipertontonkan kepada semua. Out of kamera. Nonton doang. Tidak akan. Oke. Tapi kalau memang kenapa bilang pesimis saya datang Jokowi? Karena wamennya juga si Oto, wamen Ya. wakil menteri, makanya berapa kali sidang CLS, sidang Petun ditolak semua. Ya itu masih ada kekuasaan itu. Ya. Oke. Kedua Pak Roy. Kalau saya ada beberapa indikasi, nanti Dr. Tifa pasti juga akan bisa mencermati. Ketika kami berdua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kami itu tadi dipertunjukkan dengan sebuah legalisasi ijazah yang terbaru ditandatangani oleh Dr. Sigit Sunarta. Lah itu buat apa? Kalau tidak nanti udah itu ada legalisasinya kok yang terbaru. Gitu. Biar nggak usah datang. Nah, biar nggak usah datang, jadi ijazahnya pun juga tidak akan. Terus sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya, itu entah Firmanto, entah kemudian Fai. yang mengatakan kalau Pak Jokowi itu sudah menandatangani sumpah untuk beri keterangan. Terus kemudian ini sudah era teknologi. Gitu. Nah, berarti nanti kalau itu diberlakukan dia hadir Zoom atau tidak hadir, maka rakyat Indonesia benar-benar yakin dan menyeret dia untuk hadir di. Betul. Oke. Sekarang Pak terakhir. Ya, kalau saya malah berharap dia nggak datang. Lolos, bukan perkaranya. Iya satu perkara lolos. Itu enggak, justru menunjukkan bahwa dia memang tidak punya ijazah. Yes. Kalau dia memang punya ijazah, dia berani. Tapi saya salah satu hipotesis saya dia nggak akan datang. Kenapa? Justru itulah kita bisa membuktikan bahwa kalau orang itu memang punya keberanian maka dia akan datang. Tapi kalau orang itu pengecut karena dia menyembunyikan sesuatu maka dia tidak akan datang. Ya. Nah kita buktikan aja. Kalau saya kan hipotesis saya dia yang kedua Ya. nggak bakalan datang. Datang. Justru dengan itu saya senang. Ya. Oke. Karena satu perkara gugur, ya, karena saksi pelapornya nggak mau datang, Ah, udah. dan nggak bisa diwakilkan dengan Jadi Zoom. kita langsung berangkat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena ada gugur. Karena ada gugur. Kita makamkan di TMP Kalibata. Atau kita langsung berangkat ke Jepang. Lagi musim gugur. Oh iya. Jangan cepat nyinggung nomor-nomor lagi nanti ya. Sama Gucci. Kalau saya langsung telepon Presiden Amerika Serikat jemput itu siapa sih Jokowi. Saya udah janji kalau cekal saya habis sama Pak Kunci. Ya. Ya, kalau gitu lah. Kira kita tidak punya network. Iya. Jadi kita nggak usah napak tilas ke Gunung Kawi, kita napak tilas ke Ya, Gucci sama-sama I-nya loh belakangnya. I-nya juga ada apa tilas Jokowi. Ya. Jadi ya Mas, kita kalau cekal kita udah selesai, Yes. yang pertama akan kita datangi adalah Yamaguchi. Oke, jadi begitu keterangan dari Dr. Tifa dan Pak Roy ternyata tidak ada perpecahan, Pak. tetap solid meskipun tim lawyernya dibagi-bagi Iya. berbagi tugas Berbagi namanya ya. tugas. Nah, dan yang paling penting semuanya tidak ada yang yakin Pak Joko Widodo akan hadir. Tim lawyer itu juga ada isu juga. Oh, Roy tim lawyer pecah. Gak ada pecah-pecahan. Yang ada itu pecah belah itu. Mereka. Gitu. Kita enggak. Kita semua tetap solid. Orang selama ini Jokowi orang bilang katanya 8 kiri, belok kanan, enggak 8 kiri, mundur ke kanan. Betul. Sip.